Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi dalam video pembelajaran ini tentang riset operasi. Dalam video ini kita akan memecahkan masalah program linear kasus minimasi dengan metode grafik. Di samping itu, video ini untuk pemenuhan nilai tugas berkelompok pada mata kuliah riset operasi. Langsung saja, ada sebuah contoh salah kasus yang dimana peternak Turki Holiday Meal sedang mempertimbangkan untuk membeli dua merek pakan kalkun yang berbeda dan memadukannya untuk menyediakan makanan yang baik dan murah untuk kalkunnya, yang dimana setiap kilogram merek 1 mengandung 5 gram bahan A, 4 gram bahan B, dan 0,5 gram bahan C. Lalu setiap kilogram merek 2 mengandung 10 gram bahan A, 3 gram bahan B, tetapi tidak ada bahan C. Pakan merek 1 berharga 20 C per kilogram, sedangkan pakan merek 2 berharga 30 C per kilogram. Persyaratan bulanan minimum per kalkun adalah 90 gram bahan A, 48 gram bahan B, dan 1,5 gram bahan C. Lalu berikutnya, merumuskan model LP untuk membantu peternak memutuskan bagaimana mencampurkan dua merek pakan kalkun sehingga kebutuhan asupan bulanan minimum untuk setiap bahan nutrisi terpenuhi dengan biaya minimum. Lalu gunakan pendekatan grafis untuk menyelesaikan model ini. Setelah kita baca dan pahami, teman-teman dapat membuat tabel sebagai berikut agar mempermudah dalam perhitungan, yang dimana ada bahannya, yaitu bahan A, bahan B, dan bahan C, lalu komposisi tiap pakannya pada merek 1 dan merek 2, lalu biaya per kilogram, terus ada minimum bulanan, persyaratan gram. Lalu setelah itu kita dapat membuat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan variabel. Yang kedua, fungsi tujuan. Yang ketiga, fungsi kendala atau batasan. Yang keempat, membuat grafik. Yang kelima, tentukan titik untuk solusi optimal. Lalu kita jawab, dimana kita pertama tentukan variabel terlebih dahulu, yang dimana X adalah sebagai merek 1, merek 1 sebagai X, dan merek 2 sebagai Y. Yang kedua adalah fungsi tujuan, yang dimana fungsi tujuan ini dari biaya per kilogram. Lalu yang ketiga, fungsi kendala atau batasan, yang dimana diambil dari bahan A, bahan B, dan bahan C, yang dimana X dan Y lebih besar dari 0. Setelah kita tentukan fungsi kendala atau batasan, langkah yang keempat kita adalah membuat grafik, yang dimana 5X tambah 10Y sama dengan 90 berasal dari fungsi kendala yang pertama, yaitu persamaan pertama. Lalu berikutnya kita misalkan X sama dengan 0, Y sama dengan 90 dibagi 10, yaitu 9. Lalu berikutnya, Y sama dengan 0, X sama dengan 90 bagi 5 adalah 18. Lalu berikutnya, 4X tambah 3Y sama dengan 48. Ini adalah dari fungsi kendala yang kedua, dari persamaan kedua, yang dimana kita misalkan X sama dengan 0, Y sama dengan 48 dibagi 3 sama dengan 16. Lalu berikutnya kita misalkan Y sama dengan 0, X sama dengan 48 dibagi 4 sama dengan 12. Lalu berikutnya 0,5X sama dengan 1,5, di mana ini adalah fungsi kendala persamaan yang ketiga, ini mana X sama dengan 3. Lalu berikutnya setelah kita hitung, kita dapat membuat grafik sebagai berikut, yang dimana X sebagai 0, Y sebagai 9 berada di titik ini. Lalu Y sama dengan 0, X sama dengan 18 berada di titik ini sebagai persamaan 1. Lalu berikutnya X sama dengan 0, Y sama dengan 16 berada di titik ini, dimana lalu berikutnya Y sama dengan 0, X sama dengan 12 berada di titik ini sebagai persamaan kedua.
Lalu setelah kita tentukan grafik, langkah kelima kita tentukan titik untuk solusi optimal, yang dimana ini titik A, lalu berikut ini titik B, yang ini titik C, yang dimana titik A X sama dengan 18, Y sama dengan 0. Kita masukkan nilai X dan Y ke dalam Z, yang dimana Z nya adalah 20X tambah 30Y. Kita masukkan nilainya 20 dikali 18 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 360. Lalu berikutnya kita tentukan di titik B, yang dimana solusi optimal tercapai pada di titik B terdekat dengan titik origin, yang mana titik origin itu adalah titik dari titik potong dari persamaan pertama dan persamaan kedua, yang dimana yaitu persilangan garis kendala dari persamaan pertama dan kedua. Lalu kita masukkan yang dimana 5X tambah 10Y sama dengan 90, fungsi persamaan pertama. Lalu berikutnya 4X tambah 3Y, yaitu dari fungsi kendala persamaan kedua, yang dimana Y nya adalah 48. Lalu berikutnya kita masukkan X ke dalam kendala persamaan kedua, yang dimana X nya sama dengan 8,4. Lalu kita memasukkan nilai X dan Y ke dalam Z, yang dimana Z adalah 20X ditambah 30Y. Kita masukkan nilainya 20 dikali 4,8 ditambah 30 dikali 8,4 sama dengan 96 ditambah 252 sama dengan 348, yang dimana ini sudah jadi nilai optimal minimum. Jadi kesimpulannya, peternak harus membeli pangan 8,4 kg pakan merek 1 dan 4,8 gram pakan merek 2 setiap bulannya dengan biaya minimal 348 si. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anas Munawar, NPM 2017 43500013 dari kelas R7A. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang linear programming, pemodelan linear programming kasus minimasi pada metode grafik. Nah, kita akan masuk ke contoh kasus pada linear programmingnya. Nah, di sini ada contoh kasus yang dimana peternakan Turki Holiday Meal sedang mempertimbangkan untuk membeli dua merek pakan kalkun yang berbeda dan memadukannya untuk menyediakan makanan yang baik dan murah untuk kalkunnya. Setiap merek pakan mengandung dalam proporsi yang berbeda-beda beberapa atau semua dari 3 bahan nutrisi penting untuk menggemukkan kalkun. Setiap kilogram merek 1 mengandung 5 gram bahan A, 4 gram bahan B, dan 0,5 gram bahan C. Setiap kilogram merek 2 mengandung 10 gram bahan A, 3 gram bahan B, tetapi tidak ada bahan C. Pakan merek 1 berharga 20 Si per kilogram, sedangkan pakan merek 2 berharga 30 Si per kilogram. Syaratan bulanan minimum per kalkun adalah 90 gram untuk bahan A, 48 gram untuk bahan B, dan 1,5 gram pada bahan C. Lalu kita merumuskan model LP untuk membantu peternakan memutuskan bagaimana mencampurkan dua merek pakan kalkun sehingga kebutuhan asupan bulanan minimum untuk setiap bahan nutrisi terpenuhi dengan biaya minimum. Nah, kemudian kita gunakan pendekatan grafis untuk menyelesaikan model ini. Dari contoh kasus di atas, untuk mempermudah perhitungan, maka yang pertama ialah kita akan membuat sebuah tabel untuk mempermudah perhitungan. Seperti tabel di bawah ini yang sudah diketahui, terdapat bahan A, B, dan C. Lalu yang kedua, ada komposisi tiap pakan dalam bentuk gram, yaitu merek 1 dan merek 2. Lalu ada biaya per kilogram. Dan yang terakhir,
minimum bulanan persyaratan dalam bentuk gram. Lalu dengan cara langkah-langkah, yang pertama menentukan variabel, yang kedua fungsi tujuan, yang ketiga fungsi kendala atau batasan, yang keempat membuat grafik, dan yang kelima tentukan titik untuk solusi optimal. Lalu untuk cara penghitungannya seperti ini. Yang pertama tentukan variabel yang dimana X merupakan merek 1, Y merupakan merek 2. Lalu yang kedua mengetahui fungsi tujuan yang dimana dengan rumus Z-min sama dengan 20X plus 30Y yang diambil dari biaya per kilogram. Yang ketiga, fungsi kendala atau batasan yaitu 5X plus 10Y lebih besar dari 90 yang diambil dari bahan A. Yang kedua, 4X plus 3Y lebih besar dari 48 yang diambil dari bahan B. Yang ketiga, 0,5X lebih besar dari 1,5 diambil dari bahan C yang dimana X, Y lebih besar dari 0. Nah, setelah kita mengetahui fungsi kendala atau batasannya, kita akan menghitung nilai untuk membuat grafik yang dimana pertama 5X plus 10Y sama dengan 90 yang diambil dari batasan pertama. Kita akan lakukan penghitungan yang dimana X sama dengan 0, Y sama dengan 90 dibagi 10 sama dengan 9, Y sama dengan 0, X sama dengan 90 dibagi 5 sama dengan 18. Lalu langkah berikutnya kita hitung 4X plus 3Y sama dengan 48 dari persamaan fungsi kendala kedua yang dimana X sama dengan 0, Y sama dengan 48 dibagi 3 sama dengan 16, Y sama dengan 0, X sama dengan 48 dibagi 4 sama dengan 12. Lalu yang ketiga, dari 0,5X sama dengan 1,5 dari persamaan ketiga fungsi kendala atau batasannya yang dimana X sama dengan 3. Dari perhitungan di sini kita akan membuat grafiknya yang dimana X sama dengan 0, Y sama dengan 9 pada titik di sini. Lalu Y sama dengan 0, X sama dengan 18 pada titik sini yang menghasilkan persamaan pertama. Lalu yang kedua X sama dengan 0, Y sama dengan 16 pada titik 11 ini. Lalu Y sama dengan 0, X sama dengan 12 yang menghasilkan persamaan kedua. Nah, setelah kita membuat grafiknya, maka yang kelima adalah kita menentukan titik untuk solusi optimalnya yang dimana sebelah sini adalah titik A, ini titik B, dan ini titik C yang dimana memiliki nilai titik A X sama dengan 18, Y sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai X dan Y ke Z. Z sama dengan 20X plus 30Y. 20 dikali 18 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 360. Nah, berikutnya kita akan menghitung titik B yang dimana solusi optimal tercapai pada titik B terdekat dengan titik origin. Maksudnya titik origin di sini adalah merupakan titik potong antara persamaan 1 dan persamaan kedua dari persilangan garis kendala persamaan 1 dan kedua. Pada nilai di sini persamaan fungsi pertama 5X plus 10Y sama dengan 90, 4X plus 3Y sama dengan 48. Kita menyelesaikannya dengan cara metode eliminasi, maka menghasilkan Y sama dengan 4,8. Lalu kita masukkan X ke kendala 2 menggunakan metode substitusi yang menghasilkan X sama dengan 8,4. Kita hitung nilai X dan Y ke Z. Z sama dengan 20X plus 30Y. Kita masukkan nilainya
20 dikali 4,8 tambah 30 dikali 8,4 sama dengan 96 ditambah 252 sama dengan 348. Nah, maka 348 ini merupakan nilai optimal minimumnya. Jadi kesimpulannya, peternak harus membeli pangan 4,8 kg pangan merek 1 dan 4,8 kg pakan merek 2 setiap bulannya dengan biaya minimal 348 si. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.